ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan Lan, ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Kawan Lan, keterbukaan informasi adalah hal yang sudah tidak bisa dipisahkan dalam birokrasi. Terlebih dewasa ini kita memasuk pada area hyperinformation, ada post-truth dan sebagainya, di mana informasi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang keterbukaan informasi publik bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara, beliau sekaligus sebagai pengarah PPID Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Muhammad Taufik Dea. Apa kabar Pak Taufik? Baik, Mbak Nika, alhamdulillah. Baik, iya. Ini kita ngobrol tentang keterbukaan informasi publik nih Pak. Dewasa ini selalu dikait-kaitan ini Pak dengan birokrasi atau penyelenggaraan birokrasi. Nah, kalau di LAN sendiri ini Pak, bagaimana LAN itu memaknai prinsip keterbukaan informasi publik, Pak Taufik? Iya, masih Mbak Niken. Jadi keterbukaan informasi publik ini sebagai sebuah keniscayaan untuk semua organisasi publik, ya. Mengapa? Karena dia harus punya akuntabilitas, ya. Jadi kalau bagi lembaga administrasi negara, yang pertama dari keterbukaan itu adalah sarana untuk membangun trust, ya. Trust pada masyarakat agar masyarakat bisa kemudian melakukan kontrol ya dengan baik apa yang dilakukan oleh birokrasi. Yang kedua, keterbukaan itu juga merupakan sebuah cara untuk mengedukasi publik. Mengapa? Karena pemahaman publik tentang peran lembaga administrasi negara atau secara umum pemerintahan ini sangat penting, ya. Mengapa? Karena pemerintahan tidak bisa bekerja kalau tidak ada peran serta dari masyarakat, tidak ada peran serta atau dukungan dari semua stakeholder. Dan yang ketiga adalah keterbukaan itu penting untuk membangun sebuah dialog, ya, dialog dengan masyarakat, ya, karena kita di dalam rangka memberikan pelayanan ini tentunya harus disesuaikan dengan apa yang menjadi problem, ekspektasi, ya, aspirasi dari pengguna layanan masyarakat. Itu jadi tiga hal tadi yang sangat penting bagi lembaga administrasi negara. Kalau Pak Taufik merasakan yang selama ini ya Pak, dalam prinsip keterbukaan informasi publik tadi, ada nggak Pak pengaruhnya ketika kita mengimplementasikan kebijakan ataupun program gitu Pak, seperti apa? Ya, ini sangat penting bagi lembaga administrasi negara dan juga bagi para instansi, pimpinan instansi pemerintah. Kita sering mendengar yang disebut dengan evidence based policy, ya, pembuat kebijakan berbasis pada evidence, ya. Jadi keterbukaan ini akan penting tadi untuk bisa kita menghasilkan sebuah informasi, ya, berdialog dengan masyarakat yang menjadi dasar untuk membuat kebijakan, ya. Dan salah satu tugas dari lembaga administrasi negara adalah bagaimana untuk mengembangkan kualitas kebijakan, sehingga keterbukaan ini sebagai sebuah sarana tadi bagaimana kebijakan-kebijakan tadi konform, ya, sesuai dengan apa yang menjadi problem yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi masyarakat. Jadi ini menjadi sebuah hal yang harus dimiliki bagi instansi pemerintah dalam rangka menjamin kebijakan yang dibuat itu berkualitas, ya. Kalau tadi dalam hal kebijakan publik ya Pak, kalau salah satunya peran penting kita kan adalah di pengembangan kompetensi ASN Pak. Kira-kira sejauh mana Pak ini implikasinya? Ya, mungkin hampir sama. Dari kita lagi mengembangkan sebenarnya cara kerja yang kita sebut dengan customer centric organization. Customer centric organization itu artinya bahwa semua proses organisasi, semua kemudian program-program kerja kita, ya, kita tujukan pada apa yang menjadi problem, apa yang menjadi ekspektasi dari para customer kita, ya. Nah, ini berlaku juga untuk pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi yang baik itu apa? Pengembangan kompetensi yang memang dia dibutuhkan oleh para customernya, para ASN, ya, yang membutuhkan tadi pengembangan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi keterbukaan ini sangat penting. Satu, kita bisa memahami apa sih problem yang dihadapi oleh publik,
ya, yang akan menjadi kemudian informasi bagi ASN kompetensi apa yang harus dikuasai. Yang kedua, kita keterbukaan tadi juga membangun sebuah kesempatan untuk kemudian kita punya feedback. Kalau sudah punya kompetensi tadi untuk menjawab persoalan tadi, apakah tadi sudah cukup persoalan tadi selesai dengan kapasitas ASN di dalam menjalankan tugasnya. Jadi ini sangat-sangat fundamental di dalam pengembangan kompetensi bagi para ASN. Baik. Untuk saat ini kan kita mengenal yang disebut istilahnya Astacita ya Pak ya? Astacita. Nah, bagaimana kemudian keterbukaan informasi publik ini menurut Bapak bisa kemudian memberikan dukungan terhadap pencapaian-pencapaian dari Astacita? Iya, Astacita itu ada secara spesifik ada salah satu tujuannya ya yang yaitu yang nomor 7 ya. Di mana di situ secara eksplisit disebutkan adanya reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta dalam tadi cara untuk mempercepat untuk pemberantasan korupsi. Keterbukaan informasi publik ini sebuah fondasi yang sangat-sangat dibutuhkan agar organisasi tadi bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Yang kedua adalah bahwa keterbukaan tadi sarana bagaimana kita untuk mereform ya agar birokrasi tadi lebih bisa memberikan layanan yang baik pada masyarakat, lebih punya akuntabilitas ya, dan bagaimana kemudian juga menjadikan birokrasi yang partisipatoris ya, artinya apa yang dikerjakan tadi memang didukung oleh masyarakat. Jadi ini keberhasilan dari dalam kita menyelenggarakan keterbukaan informasi ini sangat-sangat penting untuk tadi mendukung Astacita khususnya di dalam rangka tadi reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi tadi. Ya, jadi istilahnya kalau informasi ini sudah disajikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka meminimalisir fraud-fraud gitu seperti itu ya Pak? Iya, pastinya. Jadi birokrasi itu adalah milik publik. Betul, sepakat. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh birokrasi, resources yang digunakan, tindakan yang digunakan, kewenangan yang diberikan, ini harus semua transparan bagi publik. Lembaga administrasi negara sendiri secara predikat nih Pak, secara predikat kita sudah mengantongi predikat informatif sejak tahun 2020 kalau saya nggak salah ya. Jadi sebenarnya apa Pak strategi yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara untuk mencapai ini dan juga mempertahankannya? Iya. Ya, ini memang sebuah tantangan tersendiri ketika kita sudah pada posisi yang Mbak Niken sebut paling tinggi gitu ya. Karena kita harus maintain tadi bagaimana kita membuat terobosan agar kita tetap ada top position tadi. Nah, jadi ini yang kita akan lakukan. Jadi biasanya orang akan kemudian berbenah karena ada evaluasi, ada monef ya Pak, ada penilaian. Tapi ini yang kemudian kita harus rombak ya, bahwa keterbukaan ini bukan sekedar sebagai sebuah prosedur, bukan sebagai formalitas, tapi sudah menjadi culture, ya, jadi culture. Nah ini yang penting, ya kan. Jadi harus ada kesadaran dari semua pimpinan dan pegawai bahwa kita ini di bawah sebuah scrutiny, ya, pengawasan publik, sehingga kita harus selalu siap dengan data yang up to date, dengan informasi yang akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini yang penting ya. Jadi sebenarnya intinya adalah itu, semua kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ya, untuk tadi kita berikan award kepada pemerintah dalam bidang apapun, termasuk tadi keterbukaan informasi, ujungnya adalah kita membangun sebuah culture set yang baru ya, pada sebuah skill set yang baru agar kita kemudian aware, tapi juga terampil bagaimana menyediakan informasi tadi dan kemudian bisa melakukan komunikasi pada masyarakat. Nah, kita ya kan waktu lalu kita sudah ada ya Aceh, kita mendapatkan predikat tadi, kemudian nanti ada Samarinda
kemudian ada Jatinangor, ya, ada beberapa dari Pusjar, pusat pembelajaran yang ada kantor regional lembaga administrasi negara, tapi juga kita kembangkan beberapa teknologi, yaitu Inoland, yang ini merupakan sebuah cara kolaboratif yang dikembangkan bersama Menpan, Kemendagri, ya kan, untuk mengedukasi masyarakat mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan di sektor publik. Nah, ini sebuah hal yang saya pikir menjadi lesson learn kita. Keterbukaan itu juga bukan merupakan sebuah dilakukan secara silo sendiri-sendiri, tapi secara kolaboratif. Karena pada intinya publik tidak peduli bahwa pemerintah itu wajahnya Molan, Kemendagri, Menpan atau apapun. Pemerintah itu wajahnya satu bagi masyarakat. Labelnya pemerintah, semuanya pemerintah. Jadi keterbukaan informasi ini tidak perlu kemudian tadi masyarakat kemudian harus salah sasaran, ya, salah kamar, dia cari informasi apa mungkin tepat tapi dia harus nyari dulu, ya, mungkin itu perlu effort. Nah, ini yang mungkin tadi ini harus dilakukan secara kolaboratif, ya, dilakukan bersama-sama agar masyarakat lebih mudah lagi mengakses informasi publik tadi. Baik, Pak. Kalau selama perjalanan ini, Pak, apa yang dirasakan menjadi tantangan terbesar dari LAN ini, Pak, untuk mewujudkan yang namanya keterbukaan informasi publik? Iya, yang paling besar adalah tadi bagaimana kita melakukan secara istiqomah. Jadi bagaimana kita lakukan secara konsisten, ya, secara konsisten terus-menerus. Makanya tadi sekarang tahap kita adalah, ya, di samping tadi kita punya sebuah policy, instrumen, SOP, ya, tetapi yang paling penting adalah di faktor human-nya tadi. Bagaimana seluruh pimpinan lembaga organisasi negara memiliki sebuah budaya, ya, di mana mereka sadar mereka bagian dari publik, sehingga harus selalu bisa menyediakan data yang up to date, informasi yang akurat, dan bisa kemudian membantu masyarakat untuk melakukan peran sebagai tadi peran sertanya, dan juga memahami lebih baik sebuah proses edukasi tadi. Kalau Bapak melihat dengan kemajuan teknologi sekarang ini, Pak, ya, informasi deras sekali, ya, Pak, ya. Apakah teknologi ini menjadi faktor membantu kita untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, atau jadi kita malah takut untuk terbuka, gimana, Pak Taufik? Iya, ini yang harus kita sikapi dengan baik. Ya. Teknologi ini akan membantu kalau itu ditangani oleh manusia yang punya kemudian sebuah value tadi, ya, bagaimana dia menggunakan teknologi untuk kepentingan umum, memajukan tadi pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada masyarakat. Tapi kalau kemudian teknologi tadi ditangani orang yang tidak berintegritas, jadi problem. Ya. Kita bicara dalam keterbukaan informasi, ada namanya deepfake, ya. Kita bagaimana teknologi bisa merubah informasi, data, dan seterusnya, ya. Dan ini tentunya tidak boleh dilakukan atau terjadi di pemerintahan, atau misalnya teknologi dibiarkan saja kemudian untuk mengambil peran dari manusianya, itu juga hal yang tidak tepat, ya. Teknologi itu value free, dia tidak ada sesuatu yang kemudian terikat suatu nilai, tergantung dari yang pemakainya. Untuk itu maka teknologi akan banyak membantu, AI dan seterusnya, mempercepat kita bagaimana memproses data informasi, ya, bagaimana kita melakukan customisasi tadi, yang kata kuncinya penting. Semua pengguna pelayanan informasi publik punya kebutuhan yang berbeda. Betul. Teknologi akan membantu customisasi tadi menurut segmen-segmen dari pengguna tadi informasi, sehingga ini perlu kemudian bisa tadi meningkatkan layanan tadi. Tetapi sekali lagi itu hanya bisa kemudian bermanfaat kalau didukung tadi dengan orang-orang yang punya memang semangat untuk memberikan layanan pada masyarakat, punya integritas tadi di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Baik, pertanyaan jelang pertanyaan terakhir dari saya nih, Pak.
Bagaimana komitmen Bapak ini sebagai pengarah PPID tentunya di LAN ya Pak ya, untuk menjaga agar prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik ini bisa tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundangan, dan juga mungkin kebutuhan publik gitu Pak? Iya, kalau dari saya intinya bahwa informasi dan komunikasi ini merupakan sebuah pilar yang sangat penting untuk lembaga administrasi negara, karena kita bukan saja sebagai instansi pemerintah yang kita harus punya akuntabilitas yang kuat pada publik, tapi kita ini sebagai center of excellence untuk pengembangan kompetensi, harus menjadi role model bagi ASN, dan juga kita punya peran di dalam tadi sebagai mengembangkan kualitas kebijakan, sehingga dari keterbukaan informasi ini menjadi sebuah spirit kita, sebuah nyawa kita bekerja. Untuk itu maka yang kita lakukan adalah kita tuangkan tadi di dalam sebuah standar bagaimana pimpinan, pegawai wajib kemudian mengupdate dia, ya dengan kita menyampaikan bahwa semua orang adalah menjalankan fungsi PR dia, ya public relation, dia selalu mensuplai informasi yang update, terkini dan seterusnya. Jadi, sehingga ini merupakan menjadi sebuah habit, sebuah mindset dari orang-orang bahwa dia adalah milik publik, dia harus melayani tadi ya, dari sisi di samping dari produk-produk layanan yang menjadi tanggung jawab tiap unit, tapi juga dia mendeliver tadi informasi yang mengedukasi, yang membuat kemudian publik ya menjadi sebuah bagian dari proses kerja lembaga administrasi negara. Baik Pak Taufik, kalau Bapak diminta menggambarkan tentang keterbukaan informasi publik, atau apa yang terbersit dalam diri Pak Taufik ketika 3 kata, ketika mendengar kata keterbukaan informasi publik? Ya, kok 3 kata, keterbukaan itu adalah satu nyawa, ya, nyawa. Yang kedua ini adalah kita bilang kinerja, dan yang ketiga, yang terakhir tentunya keterbukaan itu adalah sebuah progres. Tanpa keterbukaan kita tidak pernah tahu bagaimana kita bekerja, karena kita tidak dapat feedback dari mereka yang kita layani. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik dan kawan. Pertanyaan tadi dari saya itu di luar skrip ya, jadi kita lihat bagaimana benar-benar kepala lawan kita berkomitmen untuk menjaga keterbukaan informasi publik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas kehadirannya di obrolan. Dan kawan LAN, tadi kita sama-sama mendengar bahwa keterbukaan informasi publik itu hal yang fundamental gitu ya. Boleh dibilang dia adalah building trust dan juga building hope. Terlebih di era sekarang, era informasi yang sangat luas, mari kita bangun informasi publik yang transparan sehingga masyarakat tidak bingung lagi nih Pak, kalau misalnya kita ada banyak fake di luar ya, masyarakat tahu bahwa informasi yang bisa dipercaya justru informasi dari badan publik dan juga pemerintah. Betul. Ya. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, tetap jaga keterbukaan informasi publik. Dadah.